Serep Maroha, anak desa penemu bibit jagung unggul. Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan, hiduplah Serep Maroha, anak petani jagung yang sederhana. Rumahnya adalah gubuk tua dengan atap berlubang. Hujan sering bocor ke dalam, namun keluarga kecil itu tetap bertahan. Ayah dan ibunya bekerja serabutan sebagai buruh tani, hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok. Meski hidup sederhana, Serep tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Sejak kecil, Serep menunjukkan minat besar pada pelajaran sekolah. Di SD, ia selalu duduk di barisan depan, mendengarkan dengan saksama setiap penjelasan guru. Guru-gurunya sering terkesan dengan rasa ingin tahunya. Buku-buku tentang pertanian di perpustakaan sekolah menjadi favoritnya. Ia senang membaca tentang berbagai jenis tanaman, terutama jagung. Karena itulah tanaman yang paling sering ia lihat di sekitarnya. Pada usia 10 tahun, Serep mulai bereksperimen kecil-kecilan di halaman belakang rumah. Ia mencoba menanam jagung dan mencampur berbagai daun sebagai pupuk. Suatu hari, ia melihat bahwa jagung yang dipupuk dengan daun tertentu tumbuh lebih besar dibandingkan yang lain. Temuan itu membuatnya bersemangat. Ia mencatat segala sesuatu yang ia lakukan di buku usang yang ia temukan di pasar loak. Saat memasuki SMP, Serep semakin serius mendalami pertanian. Ia mencoba teknik penyerbukan silang, memanfaatkan bunga-bunga jagung dari tanaman yang berbeda. Ia mengamati hasilnya dengan sabar, mencatat perbedaan tinggi tanaman, ukuran tongkil, dan jumlah biji jagung. Orang-orang desa yang melihatnya sering menertawakan. Mereka menganggap anak itu aneh dan terlalu banyak bermimpi. Namun, ejekan itu tak membuat Serep mundur. Di perpustakaan desa, ia menemukan buku tentang ilmu dasar agronomi. Ia menghabiskan waktu membaca dan mengaplikasikan teorinya di ladang kecil milik keluarganya. Ketekunan itu membuahkan hasil. Pada tahun terakhir SMP, ia berhasil menciptakan bibit jagung yang lebih besar dan tahan penyakit. Ketika Serep masuk SMA, ia membawa semangat itu ke tingkat yang lebih tinggi. Di sekolahnya terdapat perpustakaan digital yang memberikan akses ke penelitian pertanian terbaru. Serep sering menghabiskan waktu luangnya membaca jurnal-jurnal dari para ahli di seluruh dunia. Inspirasi demi inspirasi ia dapatkan, dan ia terus mengembangkan formula bibit unggulnya. Suatu hari, hasil eksperimen Serep mulai menarik perhatian. Jagung hasil kreasinya jauh lebih besar dan manis dibandingkan jagung biasa. Namun, penduduk desa tetap skeptis. Mereka tidak percaya bahwa seorang anak muda seperti Serep bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Tidak menyerah, Serep mulai membagikan hasil panennya secara gratis kepada beberapa petani. Setelah mencoba, petani-petani tersebut terkejut. Jagungnya tumbuh lebih cepat dan hasilnya lebih melimpah. Perlahan, kepercayaan penduduk desa mulai tumbuh. Mereka mulai membeli bibit jagung unggul milik Serep. Kabar keberhasilan Serep tersebar hingga ke kota. Seorang ahli pertanian terkenal mendengar cerita tentangnya dan datang ke desa untuk bertemu. Ahli tersebut, Dr. Wijaya, terkesan dengan kerja keras dan ketekunan Serep. Ia menawarkan beasiswa penuh agar Serep bisa melanjutkan pendidikan di universitas pertanian terbaik di negara itu. Tawaran itu diterima dengan penuh rasa syukur. Orang tua Serep menangis haru, bangga melihat anaknya yang dulu hanya dianggap anak kampung, kini punya masa depan cerah. Serep pun pindah ke kota, memulai perjalanan akademiknya. Di universitas, Serep menjadi mahasiswa unggulan. Ia tak hanya belajar, tetapi juga aktif dalam penelitian. Berkat pengalamannya di desa, ia sering memberi masukan praktis kepada dosen dan teman-temannya. Ide-idenya membuatnya diundang untuk mengikuti konferensi tingkat nasional tentang pertanian. Setelah lulus dengan predikat cum laude, Serep pulang ke desa dengan membawa mimpinya, membangun laboratorium untuk menciptakan bibit jagung unggul. Bibit jagung unggul buatan Serep semakin diminati. Petani dari berbagai daerah datang untuk membeli. Hasil panen mereka meningkat drastis, dan kesejahteraan desa mulai membaik. Serep juga membuka lapangan kerja bagi pemuda-pemuda desa, mengajak mereka bekerja di laboratorium dan ladang percobaan. Tidak berhenti di situ, Serep mendirikan program beasiswa untuk anak-anak desa yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang pertanian.
Ia yakin bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Beberapa anak yang ia biayai kini menjadi bagian dari tim penelitiannya. Dengan hasil kerja kerasnya, Serep akhirnya mampu membangun rumah yang layak untuk keluarganya. Rumah itu sederhana tetapi kokoh, berdiri megah di tengah desa. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini memandangnya dengan penuh hormat. Desa kecil tempat Serep tinggal berubah menjadi pusat inovasi pertanian. Banyak orang dari luar desa datang untuk belajar dari laboratoriumnya. Bahkan, pemerintah mulai memberikan dukungan untuk memperluas programnya ke tingkat nasional. Meski sudah sukses, Serep tetap rendah hati. Ia sering mengingatkan bahwa semua keberhasilan ini berawal dari kerja keras dan doa orang tuanya. Setiap kali pulang dari perjalanan kerja, ia selalu menyempatkan diri membantu ayah dan ibunya di ladang kecil mereka. Bibit jagung unggul buatan Serep kini dipasarkan hingga ke luar negeri. Namanya mulai dikenal sebagai pahlawan petani, bukan hanya di desanya tetapi juga di dunia pertanian secara global. Serep menjadi pembicara dalam berbagai konferensi internasional. Dengan semangat pantang menyerah, Serep terus mengembangkan inovasi baru. Ia mulai bereksperimen dengan teknologi pertanian modern, seperti drone untuk pemantauan tanaman dan aplikasi yang membantu petani mengelola lahan mereka dengan lebih efisien. Kisah Serep Maroha adalah bukti bahwa mimpi besar bisa tumbuh di tempat paling sederhana. Ia membuktikan bahwa ketekunan, ilmu pengetahuan, dan cinta pada tanah kelahiran bisa membawa perubahan besar. Kini, ia bukan hanya harapan bagi desanya, tetapi juga inspirasi bagi seluruh negeri.